Hai guys, jadi kelompok kita akan perjalanan menuju ke lokasi terakhir, yaitu Sungai Tempuran Opak Oyo. Sungai Tempuran Opak Oyo ini terletak di Putat Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terdapat satu titik yang menjadi pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Opak dan Sungai Oyo. Dua sungai ini memiliki karakteristik yang berbeda, lalu bertemu di satu titik dan bercampur menjadi satu. Keren bukan? Kenampakan bentuk lahan yang ada di daerah tempuran ini adalah bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan ini dicirikan dengan adanya aktivitas sungai yang mempengaruhi daerah tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sungai yang memberikan pengaruh pada daerah tempuran ini adalah Kali Opak dan Kali Oyo. Kali Opak dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik. Aliran air berwarna coklat muda agak kehitaman. Aliran Kali Opak berasal dari bagian hulu Kali Boyong yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi. Aliran air yang mengalir di Kali Opak sebagian besar mengandung belerang dan besi yang berasal dari material vulkanik serta dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang terdapat di sepanjang Kali Opak. Jika Kali Opak dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, maka berbeda dengan Kali Oyo yang dipengaruhi oleh aktivitas dari bentuk lahan solusional. Apa itu bentuk lahan solusional? Bentuk lahan asal proses solusional adalah bentuk yang terbentuk karena adanya aktivitas pelarutan batuan yang mudah larut, seperti batu gamping, dolomit, batu garam, dan gipsum. Proses pelarutan terjadi karena adanya reaksi antara karbon dioksida, CO2, dan air hujan, yang kemudian membentuk asam lemah dan melarutkan batuan yang bersifat basah. Aliran air yang berada di Kali Oyo memiliki warna coklat pekat. Hal ini disebabkan oleh bagian hulu Kali Oyo yang terpengaruhi oleh aktivitas kars Gunung Kidul. Aliran Kali Oyo sebagian besar mengandung kalsium dan karbonat yang sangat tinggi, yang berasal dari batu gamping. Kali Oyo yang terpengaruh aktivitas manusia sangat sedikit sehingga mengalami material yang terlarutkan berwarna coklat pekat. Sistem dataran banjir di daerah tempuran ini diklasifikasikan berupa vegetasi dan daerah sungai. Berbagai jenis vegetasi dapat diidentifikasi pada area pengamatan, yakni berupa rerumputan, semak, dan pohon berkayu. Vegetasi rerumputan dari berbagai spesies terdapat di dataran banjir. Rerumputan biasanya tumbuh di permukaan dataran banjir yang dekat dengan saluran sungai. Nah, jenis vegetasi yang tumbuh ini biasanya dapat menyelesaikan pada lahan basah. Lalu debit aliran sungai yang mengalir di daerah tempuran ini juga tergolong deras. Di sekitar dekat daerah tempuran terdapat penambangan pasir yang masih menggunakan cara tradisional. Apakah kalian masih ingat ketika bencana alam yang menimpa Jogja di tahun 2006? Yaps, gempa Jogja. Gempa yang meluluhkan beberapa wilayah di Jogja. Gempa yang menyebabkan banyak korban kehilangan nyawa dan harta benda. Apakah kalian tahu di mana pusat gempanya? Yaps, pusat gempa berada di Sungai Opak, Dusun Patrobayan, Sriharjo, Pundong, Bantul. Dari Pundong sebagai titik epicentrum dan jalur gempa menuju ke Klaten. Perlu diketahui bahwa di Imogiri ini terdapat patahan sesar aktif, tepatnya di Kali Opak. Dan para ahli geologi di Indonesia beranggapan bahwa penyebab dari gempa Jogja 2006 silam memicu pergerakan atau aktivasi dari sesar opak. Di daerah Imogiri ini banyak sekali jenis sesar. Ketika sesar-sesar terbentuk terusik akhirnya menyebabkan pergerakan sehingga terjadi aktivitas kegempaan. Sekian video dari kelompok kami.
Terima kasih.